Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pernahkah kalian menonton film komedi dewasa berjudul Boogie Nights? Kisah si penambang serakah dalam There Will Be Blood? Atau menonton Adam Sandler yang berperan serius dalam Punch Drunk Love? Tiga film tersebut merupakan contoh karya dari seorang sutradara bernama Paul Thomas Anderson, atau yang sering dipanggil dengan singkatan PTA. PTA merupakan sutradara yang jenius dan peka, yang film-filmnya mampu memberikan pengalaman untuk kita menyelami lebih jauh bagaimana sifat dan perilaku manusia, baik dalam diri sendiri maupun hubungannya dengan manusia lain. Alih-alih menyajikan arti perjalanan hidup dengan gaya sinema puitis, beberapa film PTA malah menuturkannya lewat dialog yang jenaka, padahal isu keyakinan agama dalam tiap manusia ia singgung dengan serius. Dan pada akhirnya, ia berhasil menyajikan pemikiran filosofis lewat humor yang cenderung gelap. Maka dari itu, saya memiliki sebutan khusus untuk dirinya, yaitu seorang filsuf, bahkan seorang pemuka agama yang selengean. Dan inilah estetika film Paul Thomas Anderson. PTA gemar sekali menggunakan movement kamera yang dinamis, selalu berjalan mengikuti hal yang akan ia jelaskan. Ia suka memakai steadicam dengan durasi shot yang panjang. Adegan pembuka Boogie Nights menjadi long take PTA yang paling terkenal. Dimulai dari atas plat nama bar, lalu masuk ke dalam ruangan, hingga berhenti di sosok karakter utama. Long take ini berdurasi 2 menit 55 detik. Dari beberapa long take yang digunakan PTA, saya sangat menyukai dalam film There Will Be Blood, ketika Daniel Plainview yang sedang berlari menyelamatkan anaknya, lalu bergegas merobohkan tower minyak yang sedang terbakar. Long take ini digunakan PTA untuk menciptakan adegan yang lebih intim dan terasa nyata. Dan sudah jelas sekali bagaimana bagusnya kemampuan para aktornya yang berakting tanpa putus dalam durasi yang lama. Di awal karir film PTA, yaitu di dalam Heartache, Boogie Nights, dan Magnolia, ia kerap kali menggunakan whip-pen, track-in, track-out sebagai alih fokus karakter berdialog, atau sebagai transisi di tiap adegan. Back again. I'm Jimmy Gator, and believe it or not, we are at the end of week 7, heading towards week 8 with these from the What You Kids Know record for the longest running quiz show in television history. Now, we are, as you know, endorsed by the PTA and the North American Teachers Foundation. We are the longest running quiz show in television history. I want to say something about these kids now. These kids right here, I think they're going to show up and away, shall we? I want to know where your son is, Marcy. Jerome Samuel Hall, did you have a fight with your husband? Is this the worm? Sama seperti sutradara lainnya, PTA memiliki aktor langganan, yaitu Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, Philip Baker Hall, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, dan Daniel Day-Lewis. Mengingat karakter yang dibuat PTA selalu unik, 4 dari 8 filmnya diisi dengan aktor metod, seperti Daniel Day-Lewis dan Joaquin Phoenix. Tapi siapakah aktor yang benar-benar menjadi favorit PTA? Jawabannya ialah mendiang Philip Seymour Hoffman. PTA pernah mengatakan bahwa ketika dirinya menonton Philip di film Scent of a Woman, merupakan sebuah cinta pada pandangan pertama. Dan sejak saat itulah ia memutuskan jika suatu saat nanti dirinya akan bekerja sama dengan Philip. I thought that when I saw him for the first time in Scent of a Woman, that I just knew what true love was. I knew what love at first sight was, and it was the strangest feeling sitting in a movie theater thinking, he's for me and I'm for him. Mari kita saksikan wajah mendiang Philip Seymour Hoffman dalam semua film PTA. The way you look, I think you know what I'm saying, old timer. I think you do. Jesus Christ, why don't you have some fun? Fun. You look really good. Oh, thank you.
You look really sexy. Thanks. Yeah. It's really cool. Thanks. Yeah. Stanley Spector and his brilliant friends, Richard and Julia, can defeat today's adult challenger. No. Shut up! Shut the fuck up! You have no right to take me. Shut up! Will you shut up? Shut up! Shut up! Shut up! You seem to know the answers to your questions. Why do you ask? I'm sorry you're unwilling to defend your beliefs in any kind of rational Oh, way. if you already know the answers to your questions, then why ask? Pig fuck! Seakan ada sesuatu di dalam diri PTA, film-filmnya selalu membahas konflik keluarga. Dalam Boogie Nights, PTA menggambarkan sosok Eddie Adams yang selalu diatur oleh sikap konservatif ibunya. Lalu ia memutuskan untuk minggat dari rumah dan bertemu dengan Jack Horner, sutradara bokep produktif yang siap menerima Eddie untuk masuk ke dalam lingkaran keluarganya. Di sini Eddie seakan menemukan keluarga baru yang menerima dan menganggapnya sebagai seseorang yang sangat berharga. Dalam There Will Be Blood, Daniel Plainview mengadopsi anak dari rekan kerjanya yang telah meninggal karena kecelakaan. Daniel menganggap anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri, meskipun ia menggunakan anak tersebut sebagai alat untuk memenangkan proses negosiasi. Sama halnya dengan Boogie Nights, The Master memotret sosok perjalanan Freddie Quill yang menemukan sebuah keluarga baru. Ketika Freddie dibuang dan dibenci, Lancaster Todd malah menerimanya dengan tangan terbuka, hingga rela membantu Freddie untuk berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Punch Drunk Love jelas sekali memotret hubungan keluarga kandung yang ternyata bisa menyakiti hati, meskipun maksudnya baik. Barry Egan memiliki 7 saudara wanita yang selalu melecehkannya secara tidak sadar. Ia selalu dianggap remeh dan dianggap selalu menjadi adik kecil mereka. Hingga suatu saat, ia pun marah dan menendang kaca rumah. What the fuck is your problem? Fucking retard, Barry! Tapi, film berakhir dengan pemahaman jika keluarga memanglah orang yang bisa membantu kita, lewat keberhasilan Barry menjalin kasih dengan seorang teman wanita salah satu kakaknya. Jika perlu penggambaran keluarga yang sangat luas, Magnolia lah yang patut untuk kita lihat. 9 karakter yang memiliki kisahnya sendiri-sendiri yang garis besarnya membahas permasalahan masa lalu mereka terhadap keluarga. Frank, seorang bintang TV yang telah mengubah namanya karena malu dengan ayahnya yang telah meninggalkannya. Earl ialah ayah dari Frank yang berusaha meminta maaf dalam kondisi yang sedang sekarat. Lalu terdapat karakter Claudia, wanita pengguna narkoba yang trauma atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Jimmy. Di sisi lain, Jimmy sedang depresi karena kanker yang sedang dideritanya. Lalu ada si Raja Kuis Donnie dan Stanley. Donnie adalah seorang mantan Raja Kuis cilik yang di masa tuanya baru menyadari jika dirinya hanya diperalat oleh orang tuanya untuk kepentingan materi belaka. Sedangkan Stanley adalah seorang Raja Kuis hari ini, yang sedang ramai dibicarakan orang-orang. Ia selalu memenangkan kuis hingga membuat ayahnya bangga. Kisah keluarga dalam film-film BTA seakan menjadi buku panduan hidup manusia atas segala hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam sebuah hubungan keluarga. Beberapa film PTA menyajikan sudut pandang serta lika-liku beragama dalam tiap diri manusia. Seperti There Will Be Blood, PTA menggambarkan sisi gelap dari agama itu sendiri. Ia membuat karakter Elisande sebagai simbol pemuka agama yang munafik, yang juga sama serakahnya dengan Daniel Plainview, yang merupakan seorang ateis. Do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes, I do. Get out of here, devil!
Perubahan sikap karakter dalam film-film PTA kadangkala dipengaruhi oleh sebuah keyakinan. Entah itu agama atau sebuah kepercayaan sesat. Bahkan sebuah kepercayaan sesat pun dapat membuat manusianya berjalan ke arah yang lebih baik. Seperti Freddy Quill dalam The Master, yang menemukan sebuah komunitas Scientology bernama The Cause, yang dipimpin oleh Leicester Todd. PTA membuat The Cause sebagai komunitas spiritual yang mampu merubah kehidupan Freddy ke arah yang lebih baik, meskipun organisasi ini sudah jelas hoax. Dalam Magnolia, PTA gamblang sekali menyajikan film berdasarkan kutipan Alkitab Exodus 8 ayat 2, yang berbunyi, "Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak." Ini jelas sekali, dan terbukti dari banyaknya referensi angka 8 dan 2 di sepanjang film. Semakin konkret, ketika Magnolia mengakhiri filmnya dengan hujan katak sebagai penyelesaian konflik tiap karakter yang mencoba berdamai dengan masa lalunya. Oh, the frogs falling from the sky. Menonton film-film PTA merupakan pengalaman yang tak bisa kita lupakan. Mengajak kita untuk mengingat bagaimana seharusnya menjadi manusia yang berinteraksi dengan manusia lain maupun dengan diri sendiri. Kita melihat semua pelajaran hidup dari film-film PTA yang disajikan tanpa mengumbar pesan moral. Film-filmnya adalah karya seni yang sangat indah, personal, dan takkan mungkin saya lupakan. The nominees for the Best Original Screenplay. For Best Original Screenplay. For Best Screenplay. Best Adapted Screenplay. Achievement in Directing. Paul Thomas Anderson for Boogie Nights. Paul Thomas Anderson for Magnolia. Paul Thomas Anderson for There Will Be Blood. Paul Thomas Anderson for Inherent Vice. Paul Thomas Anderson, Phantom Thread. And the Oscar goes to Ben Affleck as Matt Damon. Joel Coen and Ethan Coen. Joel Coen and Ethan Coen. Graham Moore, The Imitation Game. Guillermo del Toro. Alan Ball for American